Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zidan Tauhidillah dari Fakultas Syariah Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review saya, yaitu 15 review tentang tema-tema bermacam-macam tema di skripsi. Yang pertama, tentang konsep pemuda dalam Al-Quran, studi tafsir tematik. Jadi di dalam skripsi ini, kata fatah dengan berbagai bentuk ada 10 yang tersebut di dalam Al-Quran. Tetapi yang masuk pembahasan konsep pemuda hanya ada 6 ayat. Ya, ayat yang lain itu tidak spesifik menyebutkan makna hermeneutik pemuda, sehingga hanya 6 ayat yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Yang pertama itu surat Yusuf ayat 30, kemudian Al-Kahfi ayat 10, ayat 13, ayat 60, ayat 62, dan yang terakhir itu surat Al-Anbiya ayat 60. Nah itu. Kemudian memang pemuda merupakan puncak dan tombak ujung bagi agama dan negara, sehingga dibutuhkan untuk pengawasan khusus bagi anak-anak yang menuju usia remaja, sehingga dapat disebut sebagai seorang pemuda. Baik itu dan buruknya juga agamanya dan negara itu tergantung dengan kualitas pemuda yang dimiliki. Kemudian konsep pemuda dalam Al-Quran ada beberapa, yaitu yang pertama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai moral, itu di dalam surat Yusuf ayat 30. Kemudian pemuda harus memiliki keimanan dan keyakinan yang teguh dan kuat. Itu terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 10 dan 13. Kemudian bersifat tawadhu. Nah, tawadhu ini dalam surat Al-Kahfi ayat 60. Setelah itu patuh dan taat pada kepemimpinan. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 62. Kemudian yang terakhir, sifat berani menghadapi tantangan dan rintangan dalam melawan kebatilan. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 60 itu. Dan juga keinginan akan sesuatu perubahan. Nah, itu yang terakhir dalam surat Al-Anbiya ayat 60 juga. Kemudian review yang kedua itu tentang munasabah dalam surat Al-Insan, studi kitab tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Nah, kalau memang dalam skripsi ini itu setelah disampaikan beberapa pada sub-sub bab-babnya sebelumnya tentang munasabah surat Al-Insan ini dalam kitab tafsir Al-Misbah, itu dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, dalam kitab tafsir Al-Misbah itu karya Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat dalam surat Al-Insan itu terdapat munasabah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Dan juga dari sisi munasabah surat Al-Insan dengan surat Al-Qiyamah, yaitu berbentuk munasabah tafsir. Dijelaskan bahwa akhir surat Al-Qiyamah itu berbicara tentang keniscayaan kiamat dan kuasa Allah membangkitkan kembali manusia. Dan memang memperingatkan semua penduharkaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Itu dan memperingatkan semua memang pendurhakaan kepada Allah yang Maha Kuasa, membangkitkan manusia sambil mengencam mereka yang mengira bahwa ia tercipta tanpa tujuan dan bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa beban tugas tanggung jawabnya. Itu. Kemudian review yang ketiga itu tentang etika dalam keluarga, perspektif Al-Quran, studi kitab tafsir Al-Ibriz dan Al-Azhar. Dalam skripsi ini juga
itu dijelaskan dengan adanya perbedaan madhab yang dianut oleh para mufassir dalam menafsirkan Al-Quran. Memang tentu saja mempengaruhi hasil penafsirannya terhadap suatu ayat Al-Quran. Kemudian perbedaan pendapat dalam menafsirkan Al-Quran itu merupakan suatu hal yang wajar, karena tingkat pengetahuan, pemikiran, kemudian pemahaman dan intelektualnya itu memang berbeda-beda. Dari unsur-unsur penjelasan dalam skripsi ini yang saya review ini dapat disimpulkan bahwa Kiai Haji Bisri dan Hamka itu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran memang keduanya sama-sama menggunakan pemikiran yang moderat dan sama-sama mengedepankan kemaslahatan umum. Dilihat sumber penafsirannya, Kiai Haji Bisri dan Hamka sama-sama memakai sumber penafsiran Al-Ra'i. Keduanya memang tidak semata-mata mengutip pendapat dari orang terdahulu, tetapi beliau juga mengemukakan pendapat-pendapatnya sendiri mengenai tafsir ayat-ayat tersebut dengan merelasikan tafsirnya sesuai dengan pembahasan zaman kekinian. Tetapi akan juga tidak semata-mata menuruti akalnya sendiri, sehingga memang melahirkan apa yang dimikir oleh ulama terdahulu. Itulah kalau perbedaannya yaitu dalam cakupan penafsirannya saja. Kiai Haji Bisri tidak begitu banyak memberikan penjelasan dalam tafsirnya, karena memang kitab tafsir Al-Ibris ditulis untuk menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan uraian secara singkat dan bahasa yang mudah dicerna oleh masyarakat pesisir Jawa, sehingga kalau dapat dipahami oleh semua orang, baik yang berpengetahuan luas sampai yang berpengetahuan sekedarnya. Itu. Kemudian Hamka dalam menafsirkan ayat Al-Quran juga sangat moderat, juga tidak fanatik terhadap suatu kitab tafsir, karena memang ingin menghubungkan sejarah Islam modern dengan Al-Quran dan berusaha keluar dari model penafsiran tradisional. Selain itu juga Hamka juga menggunakan pendekatan klasik dengan pendekatan perkembangan politik dan kemasyarakatan. Kemudian ketika ayat yang ditafsirkannya itu relevan dengan apa yang pernah ia alami dalam kehidupan, maka pengalaman yang ia alami sendiri itu dikemukakan dalam tafsirnya. Nah itu. Kemudian review yang keempat itu tentang kedudukan perempuan dalam Al-Quran. Suatu kajian tahlili dalam Quran surat An-Nisa ayat 124. Nah, kedudukan perempuan itu di dalam Al-Quran dalam skrip ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 124. Memang hakikatnya tidak terlepas dari pemahaman penamaan perempuan itu sendiri yang memiliki arti dasar yang lembek dan lunak sebagai lawan dari kata dzakar yang berarti kuat, sehingga muncul pemikiran bahwa perempuan itu lemah dan muncullah perbandingan antara laki-laki dan perempuan yang lebih banyak menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Namun tidak sepenuhnya hakikat perempuan itu disebutkan di atas, karena pada kenyataannya ada banyak perempuan-perempuan yang tangguh, bahkan luar biasa hebatnya, apalagi jika ia sudah menjadi seorang ibu. Tuh. Urgensi kedudukan perempuan itu, Islam telah mengangkat derajat perempuan dengan memberikan dan menyetarakan hak-haknya, memuliakan, bahkan bisa lebih mulia dari laki-laki, serta mendapat penghormatan atas dirinya dengan mengabdikannya dalam sebuah surah dalam Al-Quran, yaitu yang dinamai surat An-Nisa, yang itu berarti perempuan. Kemudian review yang kelima tentang wanita karir, wanita yang berkarir dalam perspektif Al-Quran. Sebagai wanita karir memang juga memiliki beberapa manfaat. Selain dari memanfaatkan waktu luang, juga dapat mengurangi beban keluarga dan memotivasi anak untuk
menjadi pemalas. Selain sebagai hamba manusia yang diciptakan menjadi khalifah, yaitu pemimpin, untuk dirinya sendiri dan menjadi pemimpin untuk sebagian yang lain. Untuk mengujinya dalam perkara adalah tuntunan yang harus dilakukan. Di antaranya menggunakan jilbab yang syar'i, tidak memakai wangi-wangian, berjalan dengan sopan dan tidak memperhatikan auratnya. Kalau pandangan ulama tentang berkarir, ya sebagaimana yang membolehkan ialah dengan syarat-syarat yang tertentu, dan yang tidak membolehkan karena masih berpedoman bahwa wanita seharusnya memang menetap di dalam rumah. Itu pada dasarnya memang sebagian besar ulama berpendapat bahwa membolehkan wanita untuk keluar rumah atau berkarir, ya jelaskan di sini, dengan syarat tidak melupakan kodrat keperempuannya di dalam berkarir. Tentu memang ada dampak-dampak yang terjadi, di mana itu dampak negatif dan juga dampak positifnya. Ya, salah satu dampak positifnya yaitu meringankan beban keluarga, itu, dan juga dampak negatifnya itu anak akan menjadi tidak terurus. Maka itu kalau dikatakan dari Buya Yahya, ketika wanita berkarir tidak bisa rumah tangganya berantakan gitu loh, tidak bisa mengurus anak, tidak mendidik anak, itu maka akan menjadi haram. Itu. Kemudian review yang ke-6 itu tentang pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Menurut perspektif hukum Islam yang berhubungan dengan pernikahan beda agama, sebagian besar berkeyakinan mengharamkan perkawinan tersebut karena yaitu tidak mengizinkan adanya pernikahan beda agama, sehingga MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya telah bersepakat bahwa menikahi pria atau wanita non-Islam memang itu hukumnya haram, ya. Pernyataan ini itu juga didasarkan pada dalil Al-Qur'an, antara lain yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221, surat 221 dan surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang menjelaskan bahwa orang-orang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik. Islam itu memberikan toleransi untuk dapat menikahi wanita ahlul kitab, yang juga didasarkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan bahwa seseorang mukmin dilarang menikahi wanita musyrik kecuali memang hanya hanya kepada ahlul kitab. Akan tetapi penerapan perkawinan ini hanya banyaknya terdapat para wanita ahlul kitab, maka sangatlah tidak mungkin untuk diterapkan pada masa sekarang itu. Kemudian review yang ke-6 itu analisis makna takabur dan istikbar dalam Al-Quran, kajian tafsir tematik. Para mufassir menafsirkan lafaz takabur dan istikbar antara lain yaitu orang-orang yang bersikap sombong, membanggakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak punya atau tidak benar, dan istakbaru yaitu orang-orang yang berubah menjadi sombong karena keyakinan, karena kekayaan, kekuasaan, dan dari keturunan yang bagus. Sedangkan menurut kebahasaan, takabur adalah orang yang dalam dirinya sudah ada kesombongan. Memang dari dirinya sudah ada kesombongan, maka dia akan tetap sombong walaupun tidak punya apa-apa. Sedangkan istikbar itu orang yang kesombongannya ada ketika dia memiliki harta, kekayaan, kekuasaan, dan faktor yang lain. Itu. Kalau di dalam Al-Quran itu beberapa ayat yang menggunakan dua kata tersebut untuk pelaku yang seperti iblis, Fir'aun, dan orang-orang kafir, itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kesombongan yang memang dari dalam dirinya, dan semakin menjadi sombong karena memiliki unsur-unsur mereka menjadi sombong karena ada unsur-unsurnya. Hal ini tidak cocok
dengan penjelasan dalam segi kebahasaan, namun tidak sesuai dengan penjelasan para mufassir, dan membuktikan bahwa tidak semua penafsiran bisa digunakan secara menyeluruh di dalam Al-Quran. Bahkan hanya takabur, istikbar juga bahwa setiap tindakan akan ada dampaknya sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Quran sendiri. Ya, kemudian review yang ketujuh, ya sama tentang skripsi juga. Itu tentang madu dalam Al-Quran, kajian tafsir tahlili terhadap Quran surat An-Nahl ayat 68 sampai 69. Nah, penamaan madu itu berbeda-beda karena bahasa juga berbeda, seperti orang Arab menyebutkan asal dan orang Inggris menyebutkan honey. Namun semua istilah itu memang mengaruh ya kepada madu yang dikenal selama ini, yaitu madu adalah suatu cairan yang keluar dari perut lebah yang rasanya memang manis dan ada juga yang pahit. Madu itu telah disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak satu kali terdapat pada Quran surat Quran surat Al-Muhammad ayat 15. Itu menyebutkan langsung bahwa madu memang merupakan minuman, sedangkan dalam Quran surat An-Nahl itu menyebutkan madu sebagai minuman yang keluar dari perut lebah yang mempunyai beragam warna dan mempunyai manfaat sebagai obat. Mempunyai sebagai obat. Kemudian review yang ke-8 yaitu tentang pendidikan tauhid dalam kisah Nabi Ibrahim, kajian tafsir tematik juga. Itu dalam Kamus Al-Munawwir, kata pendidikan berasal dari kata robba yurabbi tabbiyatan, yang berarti mendidik, mengasuh dan memelihara. Nah, menurut Muhaib bin Syah, kata pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik yang secara harfiahnya memang memelihara dan memberi latihan. Kalau di dalam bahasa Arab, pendidikan juga sering diartikan dari kata allama dan adzaba. Kata allama berarti mengajar, menyampaikan pengetahuan, memberitahu, mendidik. Sedang kata adaba lebih menekan pada melatih atau memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Itu pendidikan tauhid dalam kisah Nabi Ibrahim yang terdapat dalam 3 tema. Ya, 3 tema yang penulis itu menemukan adanya tujuan dari pendidikan tauhid. Materi pendidikan tauhid yang meliputi ma'rifat zat Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah, pembuktian keesaannya Allah dengan perenungan melalui alam semesta, dan menumbuhkan takwa kepada Allah dengan menjelaskan segala perintahnya. Dari kisah Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Quran itu mengandung nilai pendidikan tauhid yang menjadi landasan bagi pendidikan agama Islam, yaitu dengan tujuan materi, asas dan metode pendidikan agama Islam. Nah, kemudian review yang ke-9 itu tentang makna doa dalam kajian semantik Al-Quran. Kalau di dalam Islam, manusia itu diperkenalkan dengan etika khusus tentang cara meminta sesuatu kepada Allah melalui doa. Definisi tentang doa itu sendiri memang telah banyak dibahas oleh ulama maupun cendekiawan. Salah satunya adalah tokoh semantik, yaitu Toshihiko Izutsu. Dia memang merupakan salah satu tokoh yang menawarkan pendekatan semantik dalam memahami kosakata Al-Quran. Dalam bukunya yaitu Relasi Tuhan dan Manusia, dia memperlihatkan tentang pemahaman makna doa mulai dari masa pra-Quranik dan pasca Quranik. Maka makna
makna doa pra-Qur'anik. Penggunaan bahasa magis ini telah berperan penting di tengah kehidupan masyarakat. Tentunya masyarakat Arab, seperti dalam tradisi syair. Syair pada kala itu laksana sihir yang mampu melahirkan sebuah kekuatan berupa energi, energi magis yang sangat mempengaruhi psikologi masyarakat Arab. Namun sayangnya mereka itu tidak mengarahkan hal tersebut ke arah teologis, melainkan hanya sebatas komunikasi horizontal dan dominasi unsur provokasi itu. Kalau makna doa pasca Qur'anik itu kalau dilihat secara etimologi dalam Quran dalam Kamus Al-Ma'ani memiliki makna dasar atau panggilan, permohonan dan seruan. Kalau di dalam Mu'jam Al-Mufaros li Al-Hafiz Al-Quran itu kata doa peserta telah disebutkan sebanyak 210 kali dalam Al-Quran. Kalau doa menurut Izutsu menyatakan bahwa memang doa itu merupakan salah satu bentuk respon manusia terhadap wahyu Allah. Doa tersebut menjadi inisiatif manusia untuk melakukan komunikasi herbal terhadap Tuhannya melalui isyarat bahasanya. Tuh. Kemudian review yang ke-10 sama semua review ini di sini tentang skripsi. Yang direview skripsi, yaitu tentang makna kufur dalam surat Al-Baqarah, perspektif hermeneutika Al-Quran Fahzur Rahman. Al-Quran sendiri itu menggunakan akar kata kafaroh tersebut dalam dua pengertian dasar, yaitu tidak bersyukur dan juga tidak percaya. Keduanya pengertian itu sangat berhubungan bahwa kebajikan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia yang menimbulkan rasa syukur. Makna kufur dalam surat Al-Baqarah ini adalah kecaman keras kepada kaum musyrikin dan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, disebabkan oleh sikap mereka menolak, mengingkari kerasulan Muhammad. Mereka selalu memberdaya umat Islam, menciptakan propaganda, menebar benih-benih permusuhan. Dan juga status kufur dan kecaman yang ditunjukkan kepada mereka tidak dapat dikatakan bahwa adanya diskriminasi ataupun permusuhan terhadap kaum Yahudi dan Nasrani dan kaum tertentu. Kemudian review yang ke-11 itu tentang hidayah dalam Al-Quran, suatu kajian tafsir tahlili Quran surat Al-An'am ayat 125. Wujud dari hidayah dalam Quran surat Al-An'am ini ayat 125, yaitu dada yang lapang adalah isyarat kepada suatu kekuatan untuk menerima dan menemukan kebenaran, hikmah dari kebijaksanaan, serta kekuatan untuk menahan diri dari keinginan hawa nafsu, kemarahan dan sebagainya. Dan dada yang sesak adalah rusuknya fitrah karena syirik dan kotorannya jiwa karena dosa-dosa dan kejahatan. Maka dada menjadi sangat sempit apabila diminta untuk memikirkan bukti-bukti keesaan Allah dan memandang kepada alam semesta dan jiwa manusia. Maka hal-hal tersebut itu karena hati telah dikuasai oleh tradisi-tradisi batil dan keangkuhan untuk meninggalkan apa yang telah terbiasa dilakukan. Urgensi dari hidayah dalam Quran surat Al-An'am ini ayat 125, yaitu ada dua. Yang pertama, hidayah sebagai jalan kebenaran, yaitu adanya kelapangan dada untuk menerima Islam sebagai petunjuk atau jalan kebenaran.
Kemudian yang kedua itu sebagai keringanan dan kemudahan dalam beriman, yaitu syahadat dan memohon kepada Allah agar dibukakan dada, dibukakan mata hati menerima kebenaran untuk menambah iman. Kemudian review yang ke-12 yaitu tentang kearifan lokal dalam tafsir Al-Azhar, studi dalam Quran surat Al-Baqarah. Itu. Nah, penggunaan kearifan lokal dalam tafsir Al-Azhar itu terdapat dalam dua bentuk, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal dan non-verbal. Kearifan lokal verbal yang berupa penyebutan istilah lokal, pantun, pepatah atau peribahasan, dan yang berbentuk nonverbal berupa penggambaran tradisi Minangkabau oleh Hamka dalam penafsirannya tercatat dalam surat Al-Baqarah. Jenis kearifan lokal verbal berupa penggunaan istilah lokal terdapat pada 3 ayat, yaitu ayat 15, 16, 187. Tuh. Kemudian tafsir Al-Azhar dengan kearifan lokalnya mendapat respon dari beberapa kalangan ahli tafsir. Salah satunya yaitu siapa itu namanya, Nasruddin Baidan, bahwa tafsir Al-Azhar itu adalah tafsir modern yang penulisnya sudah menyelesaikan dan merespon keadaan ada yang pada saat itu terjadi. Penambahan kearifan lokal dalam tafsirnya memberi dampak terhadap penafsirannya yang membantu masyarakat khususnya awam lebih mudah untuk dipahami. Dalam Al-Quran mengangkat kearifan lokal Melayu khususnya Minangkabau sebagai pemisalan penggambaran lokal. Juga memberi wawasan serta membantu pemahaman terhadap pesan Al-Quran. Betul. Kemudian untuk review yang ke-13 itu tentang makna fahsya dalam Al-Quran. Kajian ayat-ayat fahsya dalam Al-Quran. Kata fahsya diartikan dengan hal yang amat buruk, amat hina, amat kotor dari segala bentuk perbuatan maupun perkataan. Kemudian kata ini dipergunakan pada saat segala bentuk perbuatan kemaksiatan maupun dosa yang dinilai amat kotor oleh akal sehat maupun syariat Islam. Kata fahsya beserta kata jadiannya secara keseluruhan hampir selalu dikatakan dengan perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu adalah termasuk dalam kategori dosa besar. Seperti membunuh, membangkang kepada kedua orang tua, syirik, perbuatan aniaya, dan contoh sebagian lainnya. Kalau di dalam Al-Quran kita ini hanya memiliki 3 macam kata jadian, yaitu fahsya, fahisyah, dan fawahish. Itu kalau berdasarkan uraian di atas, kata fahsya itu mengindikasikan pada perbuatan, yaitu perbuatan enggan membayar zakat, fitnah, meninggalkan yang halal dan mengambil yang haram. Itu. Kemudian review yang ke-14 yaitu tentang tafsir surat An-Nisa ayat 34 menurut tafsir Al-Misbah dan tafsir Fi Zihlail Quran. Di dalam perkawinan tak jarang antara suami istri terjadi perselisihan, seperti ketika istri nuzus. Al-Quran surat An-Nisa menjelaskan bahwa salah satu tahap yang bisa dilakukan suami ketika menghadapi istri yang nuzus adalah dengan memukul istri, tetapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kalau katanya itu dengan contoh 1 jari dan kata-kata yang lembut. Itu contohnya, sayang, kalau jangan diulangi lagi ya, dengan kata yang lembut, jangan pakai
pukulan bogem itu salah. Karena yang di dalam Al-Quran itu yang dimaksudkan bukan pukulan bogem, tapi pukulan dengan pukulan yang halus dan kalau dicontohkan ini dengan satu jari. Nah, yang tidak sampai untuk menyakitkan itu. Kalau Islam menganggap bahwa masalah kekerasan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di kalangan muslim dewasa ini tidaklah bersumber dari ayat Al-Quran. Menurut Sayyid Qutb bahwa manhaj Islam tidak menunggu hingga terjadinya kekerasan terhadap istri secara nyata, melainkan perlu segera dipecahkan ketika kekerasan terhadap istri. Jadi ketika ada permasalahan kalau sudah beristri itu harus benar-benar jangan pakai kepala yang keras. Maksudnya kalau ada permasalahan itu biasa dalam rumah tangga, tetapi bagaimana kita menghadapinya dengan sabar dan mencari solusinya. Kemudian review yang ke-15 atau yang terakhir tentang memilih pasangan ideal dalam perspektif tafsir Al-Misbah. Untuk menentukan pasangan yang ideal, maka di dalam agama Islam itu memberi rambu-rambu yang telah termaktub dalam kitab suci Al-Quran, yang kemudian dijelaskan secara rinci di kitab tafsir Al-Misbah, surat dan ayat yang menjelaskan tentang memilih pasangan ideal secara fisik didapat dalam Quran surat An-Nur ayat 32 dan An-Nisa ayat 3. Memang kedua ayat tersebut itu menjelaskan secara spesifik perintah memilih pasangan ideal berdasarkan fisik. Memilih fisik secara fisik merupakan hal yang lumrah bagi seorang yang hendak melaksanakan pernikahan, melangsungkan pernikahan. Secara fisik dilatar belakangi dengan kepuasan pribadi dan memilih yang terbaik bagi calon mempelai tanpa ada unsur diskriminasi dan mendiskreditkan calon yang dipilih. Sebab jika tidak ada pertimbangan fisik, maka dikhawatirkan pernikahan tidak akan abadi. Kalau dalam Quran surat An-Nur ayat 32 itu dijelaskan untuk memilih pasangan yang menikahi dari kalangan yang sederajat kafah. Dalam arti sederajat dalam sisi finansial, pendapatan, kepangkatan. Kalau sedangkan dalam surat An-Nisa itu dijelaskan untuk memilih dan menikahi perempuan yang baik meskipun lebih dari satu. Kemudian Allah SWT juga memerintahkan hambanya untuk memilih pasangan ideal secara non fisik, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan surat Al-Hujurat ayat 13. Memang kedua surat ini juga merupakan bentuk perintah dan kitab Allah SWT kepada hambanya yang hendak melangsungkan pernikahan dengan pertimbangan memilih pasangan yang ideal dalam itu bentuk sisi non fisik dalam artian ketakwaan dan keimanannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dapat saya sampaikan tentang review yang dapat saya sampaikan dari beberapa 15 skripsi kemudian saya review. Memang ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir saya tentang matkul hermeneutika Al-Quran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.